Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Anak-anakku sekalian, ya santriwan MBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini Anda sudah naik ya ke kelas 2. Ya, salah satu syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, ya pada bab berikutnya di ilmu tajwid, ya, karena di kelas 1 kemarin kita sudah mempelajari salah satu adab membaca Al-Quran, ya, kemudian etika apa pentingnya membaca Al-Quran, apa hukumnya membaca dan juga mempelajarinya, ya. Lalu kemudian kita sudah belajar tentang makhrajul huruf, ya, panjang pendek yang 2 harokat. Kemudian kita belajar juga tentang sifat-sifat huruf, ya, bagaimana huruf itu ketika dia sukun. Ya. Dan kita sudah belajar juga tentang hukum nun sukun dan tanwin. Belajar mim sukun, belajar hukum nun dan mim yang bertasdid yang disebut dengan gunnah. Ya, meskipun kalian tidak 100% yang bisa mengamalkannya. Tetapi untuk itu kalian harus berusaha tetap sungguh-sungguh dan juga tetap istiqomah dalam menuntut ilmunya. Tidak boleh setengah-setengah. Kenapa? Karena kalian ini anak pesantren, tentunya harus ya bisa bacaannya itu lebih bagus daripada orang-orang yang berada di luar pesantren. Seperti itu, karena pelajaran kalian hari-hari adalah Al-Quran. Baiklah anak-anakku sekalian, pada di tingkatan ini sekarang kita akan bahas tentang bab hukum lam atau hukum alif lam. Ya, lam ini lam ta'rif. Pada bab pokok ini, ya, pada bab ini pokok pembahasan kita adalah alif lam atau yang disebut dengan lam ta'rif yang merupakan huruf tambahan di awal kata isim. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim atau pada kata benda dan didahului oleh hamzah wasol. Jadi contohnya seperti gini. Ya, permasalahan kita kan adalah lamnya. Ya, permasalahan kita adalah lamnya. Lamnya terbaca apa tidak. Kalimat isim yang didahului oleh alif lam atau lam ta'rif, maka kalimat tersebut akan menjadi isim ma'rifah. Ya, jadi akan menjadi isim ma'rifah atau maksudnya memperjelas kata benda tersebut. Ya, seumpamanya qalamun. Qalamun itu artinya pena. Ketika ketambahan dengan al, makanya namanya bukan lagi qalamun tapi al-qalamu. Ya, yang tadi qalamun itu artinya pena saja. Sekarang al-qalamu berarti pena yang itu. Kalau tadi qalamun tidak kita tahu pena yang mana, banyak pena. Pena ini, pena itu, pena yang mana, itu semua namanya qalamun. Tetapi ketika kita tambahkan al-qalamu, ya yang tadi tanwin sudah tidak tanwin lagi, al-qalamu itu sudah menjadi pena yang itu, sudah jelas bahwa pena yang itu. Itu maksudnya dengan katakan lam ta'rif, ya, untuk memperjelas satu kata benda. Ketika membahas hukum lam ta'rif berarti membahas tentang alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain daripada bertemu huruf alif. Sehingga huruf hijaiyah pada hukum alif lam, qamariyah maupun syamsiyah semuanya berjumlah 28 huruf. Ya. Huruf hijaiyah ada 29, ya, yang tidak ada alif, ini selain alif berarti ada 28. 14 adalah hukumnya izhar, 14 adalah hukumnya idgham syamsiyah. Berarti berikut ini penjelasannya. Lilamil al-halani qabla al-ahrufi. Dalam ilmu tajwid, hukum membaca alif lam ta'rif ini ada 2 macam. Ini kata Syekh Imam Al-Jamzuri. Yang pertama, alif lamnya adalah izhar qamariyah. Yang kedua adalah idgham syamsiyah. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Apa itu izhar qamariyah? Apa itu idgham syamsiyah? Baiklah, sekarang kita lihat izhar qamariyah. Izhar itu artinya jelas. Ya, seperti kita katakan izhar artinya jelas. Sedangkan qamariyah artinya bulan. Ya, maksudnya jelas terlihat. Ya, bulan itu kan jelas terlihat, ya. Ciri-cirinya adalah yaitu di atas huruf lam
ada tanda sukun. Contoh nih, lam gini. Al ada sukunnya sehingga lamnya terbaca. Makanya dinamakan Qamariyah karena apa? Karena huruf lamnya diumpamakan seperti bulan. Ya, karena Qamariyah itu artinya bulan. Ya, lamnya diumpamakan seperti bulan, jelas dan terlihat sehingga huruf lamnya dapat terbaca. Ya, seperti itu. Perhatikan di sini, lamnya ada dan terbaca dan bertanda sukun. Sehingga disebutlah idhar Qamariyah, lam yang terbaca. Al-fasanatu, al-ardu. Kemudian lihat lagi, huruf izhar Qamariyah ada 14, yaitu dikumpulkan pada bait berikut ini. Qabla rurba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibagi. Ya, min ibagi hajjaka wa khab aqimahu. Ini bukan min sukun ya. Ya, sukun dia, min ibagi hajjaka wa khab aqimahu. Ke-14 hurufnya dibaca jelas, maka ambillah ilmunya dari kalimat-kalimat tersebut. Ini ya. Kita harus hafalkan ini, ibagi hajjaka wa khab aqimahu. Ini adalah huruf-huruf izhar Qamariyah. Berarti apa hurufnya? 1 ibagi berarti hamzah, 2 ba, 3 ghain, 4 ha tipis, jim, kaf, ja ya, kaf kanya, waw, kha dan fa, kemudian ain, qaf, ya, mim dan ha. Ya, dalam sebutannya ibagi hajjaka wa khaf aqimahu. Sempurnakanlah hajimu dan takutlah akan hari tuamu. Itu maksudnya ya, untuk menghafalkan ini. Sekarang kita latihan. Contoh-contoh ya. Lam yang terbaca ini pada kalimat ini 14 huruf ini. 1, 2, 3, 7 ini sampai 7. Kemudian 8, 9 sampai 14. Ini semuanya ya, huruf ibagi hajjaka ya wa khaf aqimahu. Semuanya dari sini. Kita contohkan. Al-ardu, al-baladu, al-jum'atu, al-hamdu, al-khunnas, al-adiyatu, al-ghafuru. Nah, ini ya. Fa, al-fasanatu, qaf, al-qari'atu, kaf, al-kausaru, mim, al-muflihuna, waw, al-waqi'atu, ha, al-humazatu, ya, al-yaumu. Ya, semua ini adalah huruf izhar Qamariyah. Berikut adalah idgham syamsiyah. Kita perhatikan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah dia adalah idgham artinya masuk. Ya, sudah kita ketahui idgham biguna masuk disertai dengung, idgham bilaguna masuk disertai tanpa dengung. Jadi idgham artinya masuk, sedangkan syamsiyah yang artinya matahari. Kalau tadi Qamariyah bulan, sekarang syamsiyah adalah matahari. Jadi lawannya daripada bulan. Matahari terang sehingga silau tidak bisa kita lihat. Kalau bulan terang tapi enak dilihat sehingga bisa terbaca. Jadi lamnya yang diidentikan dengan bulan atau syamsiyah, ya, ada yang terbaca, ada yang tidak. Kalau dia syamsiyah berarti tidak terbaca. Kita perhatikan. Idgham artinya masuk, sedangkan syamsiyah artinya matahari. Ciri-cirinya adalah huruf setelah alif lam bertanda tasdid. Kita perhatikan. Ini lamnya. Kalau tadi Qamariyah lamnya di atasnya lamnya ada sukun ya, sehingga lamnya terbaca al. Sekarang syamsiyah itu lamnya ada lamnya tapi tidak dibaca, sehingga tidak dikasih tanda sukun. Ya, ada lamnya tapi tidak dibaca, sehingga kita harus baca atau leburkan masuk ke huruf berikutnya. Idgham syamsiyah yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf-huruf syamsiyah, maka lamnya tidak terbaca. Dinamakan syamsiyah kenapa? Karena huruf lamnya diumpamakan seperti matahari. Ya, lamnya ada, diumpamakan seperti matahari, tidak terlihat karena kita
silau ketika melihat matahari atau kecilau kita melihat lamnya. Sehingga huruf lamnya tidak terbaca. Begitu ya, tidak terbaca. Huruf idgham syamsiyah juga ada 14 seperti halnya dengan idgham izhar qamariyah. Yaitu selain huruf-huruf qamariyah. Kalau huruf qamariyah tadi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, sekarang idgham syamsiyah adalah ya lawat sisanya daripada ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Sekarang kita perhatikan. Di sini hurufnya ada 14 juga. Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam dan nun. Sekarang kita perhatikan, kita latihan. Lam ada yang seharusnya al-takasur. Tapi karena lamnya diidentikan seperti matahari, lamnya ada tapi tidak dibaca, dianggap tidak ada karena tidak dilihat. Jadi bunyinya bukan al-takasur tapi at-takasur. Al-as-samarat. Al dibaca at-samarat. Al-dunya dibaca ad-dunya. Az-zahabu dibaca az-zahabu. Al-zahabu dibaca az-zahabu. Ar-Rahman itu tidak dibaca al-Rahman. Az-zaituni. As-sufaha. Rushin. Asy-syamsi. Asy-syamsu ya. Dot. At-tof. As-soffati. As-soffati. Ad-duha. At-tammatu. Az-zulumati. Az-zulumatu ya. Al-lumazah. Al-lumazah. Ya, al-lumazah. Ini langsung sudah masuk ke dalam sini ya. An-nazi'atu. An-nazi'atu. Ya, seperti itu. Ini dalil-dalilnya yang perlu kita hafalkan nanti ya. Yang perlu kita hafalkan kalau kemarin kita sudah belajar tentang makhraj huruf, nun sukun, bait-baitnya. Ini adalah sekarang kita latihan untuk membacanya, membedakannya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Al-kitabi ada lamnya karena huruf kaf termasuk bagian qamariyah, makanya lamnya terbaca. Min ahlil kitabi wal mim juga demikian huruf qamariyah, sehingga ini adalah izhar qamariyah. Jadi semua yang merah-merah ini adalah idgham syamsiyah, sedangkan yang biru ini adalah izhar qamariyah. Perhatikan lafaz Allah juga termasuk idgham syamsiyah karena ada lamnya yang diawali lam, kemudian tengah lamnya lafaz tasdidnya. Jadi ini adalah idgham syamsiyah. Berikutnya al-solatu. Lam ada tapi tidak dibaca. Kenapa? Karena masuk ke huruf sod. Sod adalah huruf idgham syamsiyah. Al-solatu dibaca as-solatu. Ya. Al-zakata dibaca az-zakata. Ya, perhatikan. Al-qayyimah. Qaf termasuk izhar qamariyah. Ya, berarti lamnya terbaca. Sad lamnya tidak terbaca. Dibaca as-salihat. Baiklah, sekarang kita perhatikan. Sekarang kita perhatikan latihan mengenal alif lam qamariyah dan syamsiyah. Kita sudah ketahui tadi lam yang terbaca berarti izhar qamariyah. Lam yang tidak terbaca yang didahului hamzah wasal berarti dia adalah ya idgham syamsiyah. Sekarang kita perhatikan. Huwallahu ada alif lam ma'rifah di sini sehingga namanya idgham syamsiyah. Allazi ini termasuk juga karena ini adalah isim yang diawali dengan hamzah wasal, maka kita namakan dia syamsiyah. Dua ya. Allah syamsiyah, allazi juga syamsiyah. La ilaha illa ini tidak ya. La ilaha illa huwa alimul ghaibi. Ada lam yang terbaca yang dia didahului oleh hamzah wasal sehingga namanya izhar qamariyah. Wasyahadati ada lam yang tidak terbaca berarti namanya idgham syamsiyah. Huwar rahmanu
ada lam yang tidak terbaca, berarti namanya idgham syamsiyah. Lamnya ada tapi tidak dibaca. Ar-Rahman, demikian pula Ar-Rahman, lam yang ada tapi tidak dibaca, berarti idgham syamsiyah. Huwallahu, idgham syamsiyah. Allazi, syamsiyah. La ilaha illa huwal maliku, berarti al-maliku, berarti lamnya ada, berarti terbaca, sehingga namanya izhar qamariyah. Al-Quddusu, Al-Quddusu lam yang terbaca, berarti izhar qamariyah. Al-Salamu, dibaca as-salamu, berarti ada lam yang tidak terbaca, namanya idgham syamsiyah. Al-Mu'minuna, izhar qamariyah. Al-Muhaiminu, izhar qamariyah. Al-Azizu, izhar qamariyah. Al-Jabbaru, izhar qamariyah. Al-Mutakabbiru, izhar qamariyah. Subhanallahi, lafaz Allah ini adalah idgham syamsiyah. Amma yusyrikun. Demikian. Nah, sekalian pembahasannya ya sudah kita bedakan tadi. Lam yakunil ladzina kafaru, allazina ini termasuk dia adalah idgham syamsiyah tetapi tidak termasuk di dalam ma'rifah ya. Karena dia asli katanya seperti ini. Demikian, semoga apa yang kita pelajari hari ini sedikit menambah wawasan kita dalam baca Quran. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan latihan membaca Al-Quran dan kita cari bedakan mana hukum nun sukun, mana hukum mim sukun, mana izhar qamariyah dan mana idgham syamsiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.